pelaku tunggal, mohon maaf, pelaku tunggal yang dikasih tahu itu hanya satu orang saja di sepanjang 100 tahun sekali. Artinya setiap 100 tahun sekali, di situ tentunya ada fase perubahan, diberitahukan kepada seseorang saja. Karena apa? Saya akan mengatakan bahwasanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu itu adalah ujung segala ujung ilmu, ilmu yang tidak ada lagi. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Om wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara tabe uluk salamul ya. Saya sering ada komentar yang mengerucut kepada pengakuan punya Sastro Jendro Hayuningrat. Ya, saya tidak menampik. Itu memang ada juga paguyuban Sastro Jendro Hayuningrat. Lalu juga mengapa sih kok sering cerita Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu? Ilmu pepuntoneng ilmu dat tan wonten malih. Kawruh pepuntoneng kawruh dat tan wonten malih. Lah kali ini sebisa asa saya itu akan menguraikan bahwa Sastro Jendro Hayuningrat itu adalah kitab tulus tanpa tulis. Nah, berbeda dengan kitab tulis. Artinya Sastro Jendro Hayuningrat itu adalah kitab tulus kang tanpa tulis. Ada yang mengatakan kitab tulus dan sebagainya. Namun menurut saya Sastro Jendro Hayuningrat itu adalah kitab tulus kang tanpa tulis. Lah saya akan menceritakan mengapa saya juga sering menceritakan adanya kisah Ratu Lawasan. Sekilas saya akan menceritakan setelah Kanjeng Nabi Adam sampai dengan Kanjeng Nabi Sis, bahwa Kanjeng Nabi Sis itu punya anak dua yang mengkisahkan, disayidkan atau dituankan sebagai kisah cerita atau pusat atau induk cerita anak Adam di muka bumi ini, yaitu secara singkat adalah Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Sayyid Anwas gemar mempelajari ilmu pengetahuan ketauhidan yang ada di tulisan atau di kitab. Lah ini menurunkan para nabiullah, nabinya Allah yang ada di belahan sana, di belahan Saudi Arabia dan sebagainya. Ini adalah menurunkan para nabi, Sayyid Anwas. Dan lalu Sayyid Anwar secara singkatnya menurunkan Trah Jawoto. Mengapa? Sayyid Anwar adalah gemar bertapa brata mempelajari hal-hal yang gaib, yang kaitannya kegaiban hidup. Kegaiban hidup kita, mengapa kita hidup? Karena kita punya ruh. Jadi singkat cerita, kawruh ruh, kalau ini syariatnya, ya Sayyid Anwas, kalau ini hakikatnya hidup. Yang mana ketika orang hakikat ditanya, kamu sudah sholat, lalu ditanya di mana dan sebagainya. Kalau orang syariat tentunya jawabannya saya sudah sholat, saya sudah sembahyang. Di mana? Ada yang bilang di gereja, ada yang bilang di rumahnya teman, ada yang bilang di musola, masjid dan sebagainya. Lah ini orang syariat. Namun kalau orang hakikat jawabnya kamu sudah sholat, kamu sudah sembahyang, sedang sembahyang. Lah, ini perbedaannya sekilas saya menyampaikan bahwasanya antara hakikat dan syariat tentunya berbeda ya bagi kaum yang hakikat dan syariat lah. Saya mengatakan bahwasanya Sayyid Anwar ini adalah orang yang laku hakikat yang bisa menemukan kegaiban. Artinya inti hidup itu bisa, mengapa bisa mengetahui setan? Setan itu tentunya tempuhannya melalui tapa brata. Lah ini pokok yang saya katakan bahwasanya kalau Sayyid Anwar ini menggelutinya adalah hakikat, namun kalau Sayyid Anwas cenderung kepada syariat hidup. Lah saya akan mengatakan bahwa Sastro Jendro Hayuningrat itu adalah kitab tulus yang tanpa tulis.
Artinya sulit sekali untuk dibukukan. Kalaupun yang membukukan Sastro Jendro Hayuningrat itu adalah menurut saya adalah run temurun bagi yang melakoni, ya, dulunya memahami atau mengerti, ya, weruh ning ora wawuh. Artinya bisa melihat tapi tidak kenal. Ini kan banyak, ya. Bisa melihat tidak kenal. Ini adalah di antara orang umpamanya artis. Itu jelas sangat ternama dan bisa melihat namun tidak kenal. Lah, kalau yang sejatinya Sastro Jendro Hayuningrat ya weruh ya wawuh, artinya pelaku tunggal, mohon maaf, pelaku tunggal yang dikasih tahu itu hanya satu orang saja di sepanjang 100 tahun sekali. Artinya setiap 100 tahun sekali, di situ tentunya ada fase perubahan, diberitahukan kepada seseorang saja. Karena apa? Saya akan mengatakan bahwasanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu itu adalah ujung segala ujung ilmu, ilmu yang tidak ada lagi. Kalau lengkapnya Sastro Jendro Pangruating Diu ngilmu pepuntoneng ngilmu dat tan wonten malih. Artinya di situ adalah puncak ilmu. Lah, manakala tidak bisa mengartikan yang lebih jauh, sekarang bertendensi kepada pikiran, kalau pikiran kurang bertendensi kepada nurani. Contohnya, baratnya sekarang ada sistem HP. HP memang canggih, namun tidak mungkin akan secanggih nurani. Sekali lagi, HP ini tidak punya nurani lah singkatnya. Lah, kalau manusia itu nurani lah. Lah ini kalau Sastro Jendro Pangruating Diu Hayuningrat atau Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu ini tentunya bersandarnya kepada rekam rasa dan nurani manusia. Sumbernya adalah nurani. Namun manusia tidak semuanya akan ditinar bukakan atau akan dibukakan karena apa? Ngilmu wadining bumi kang sinengker dening yang jagat pratingka. Sekali lagi, ilmu wadining bumi kang sinengker dening hyang jagat pratingkah. Artinya, jangankan manusia pada umumnya, jin, setan, priprayangan, ilu-ilu, banaspati, dan bahkan malaikat, dan bahkan dewata saja tidak mungkin akan diberitahukan. Sekali lagi, saya menegaskan bahwasanya Sastro Jendro Hayuningrat per 100 tahun itu hanya diberikan kepada seseorang saja, ya, untuk bisa mengubah keadaan atau fase, ya, baik dari perubahan baik ke buruk maupun dari buruk ke baik, ya. Ini adalah ilmu wewadining bumi. Sekali lagi, wewadining bumi kang sinengker dening yang jagat pratingkah. Artinya ini adalah ilmu rahasia di bumi dan di langit, bahkan hanya satu orang saja yang bisa mengetahui. Sekali lagi, hanya satu orang saja yang bisa mengetahui. Saya akan mengatakan pula yang bahwasanya orang membaca kitab suci itu banyak, namun yang bisa bedah surasane kitab suci belum tentu 100 tahun ini satu. Artinya kalau keturunan Sayyid Anwas belum tentu juga yang membaca kitab suci dan bisa membedah atau melaksanakan kitab suci itu yang dibacanya, ya, kitab suci tersebut yang dibacanya. Artinya memang dalam 100 tahun sekali tentu ada perubahan lah. Kalau Indonesia merdeka tahun 1945 tentunya ini sudah hitungan nyaris 100 tahun. Semestinya ada perubahan. Jadi kali ini saya menyampaikan intinya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu itu adalah ilmu wewadining bumi kang sinengker dening yang jagat pratingkah. Artinya ini adalah ilmu rahasia bumi dan bahkan rahasia langit. Ada cerita pula yang bahwasanya jin, setan, priprayangan, ilu-ilu, banaspati, wewe gombe, bajo barat, sasosasi, lan sapanunggalane tidak bisa mengetahui ini. Apalagi manusia pada umumnya. Artinya ini manusia yang, kalau boleh saya ngomong, bukan saya ngaku terkhusus, yang dikhususkan untuk bisa memahami bedai Suroso Sastro Jendro Hayuningrat. Nah, kalau di sana mungkin adalah bedai kitab suci, tidak cuma dihafal namun bisa membedah apa arti kesucian dan lalu kesucian itu bisa mengubah keadaan. Lah, ini yang perlu saya sampaikan dan menurut saya ini sangat penting sehingga tidak hanya orang melakukan persembahyangan atau ngelakoni sholat tapi tidak tahu hakikatnya sholat, ya, ngelakoni ibadat tidak tahu hakikatnya ibadat. Lah, ini yang perlu saya sampaikan, bukan saya mengkritisi, ya, bukan saya membenci, namun kita saling mengingatkan agar apa situasi ke depan itu lebih baik, lebih meningkat,
kadar iman dan takwanya. Jangan kalau muludan ibaratnya atau Isra Mi'raj dan sebagainya itu mari kita tingkatkan iman dan takwa, tapi iman tidak meningkat-meningkat. Lah ini kan kasus nyatanya. Jadi saya menyampaikan di sini bahwasanya Sastro Jendro Hayuningrat ngilmu wewadining bumi kang sinengker dening yang jagat pratingkah. Dan lalu saya akan menyampaikan pula bahwasanya setiap pemimpin Nusantara dan setiap, mohon maaf, setiap Nusantara ada negara besar tentunya adalah memegang atau terijazah kawruh Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu. Ya, sekali lagi, siapa pemegang tampuk kepemimpinan Nusantara tentu terijazah oleh Bedaheng Suroso Sastro Jendro Pangruateng Diu. Tanpa itu niscaya, mohon maaf, sejak runtuhnya Pak Harto maksimal hanya 10 tahun, entah karena undang-undang, entah karena yang lainnya, namun itu pun tidak bisa serta-merta membawa kesejahteraan rakyat. Lah, ini kasus nyata ya. Setelah Pak Karno minimal Pak Harto, karena Pak Harto adalah mengikuti jejak Bedaheng Suroso Sastro Jendro Hayuningrat, niscaya Pak Harto bisa setidaknya 32 tahun dan prosesnya pun tidak melalui proses seperti sekarang, pilkada dan sebagainya. Prosesnya adalah proses peristiwa. Melalui peristiwa G30 SPKI tidak disangka-sangka Pak Harto bisa menjadi presiden. Lah, ini saya menyampaikan yang seasli-aslinya. Monggo saja, artinya orang yang menguasai kitab-kitab, mungkin orang yang mengatakan bahwasanya mengetahui Sastro Jendro Hayuningrat, namun tidak semua orang bisa membedah kitab suci dan tidak semua orang bisa membedah Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu. Mengapa demikian? Adalah ilmu wewadining bumi kang sinengker dening yang jagat pratingkah. Dan saya mengatakan, dan saya berani mengatakan, saya sendiri pernah mencoba, yang namanya, sekali lagi, yang namanya mantra Sastro Jendro Hayuningrat tidak plek-jiplek seperti yang sudah. Ya, artinya setiap fase tentu ada perubahan, termasuk, mohon maaf, yang akan saya laksanakan kelak itu adalah berbeda dengan yang diberikan oleh guru saya, guru tuduh saya. Artinya memang ada sebuah perubahan atau pengubahan, namun dasarnya adalah kiblatnya adalah petunjuk. Ya, saya tidak akan menyampaikan lebih jauh. Yang jelas saya juga sedikit pernah bikin konten bahwasanya inilah di antara perubahan dikir untuk perubahan zaman yang akan saya lakoni. Namun saya tidak mungkin akan vulgar sepenuhnya. Jadi pada prinsipnya pemimpin Nusantara yang bisa membesarkan Nusantara itu mesti kedunungan Sastro Jendro atau kedunungan atau terijazah ya Bedaheng Suroso Sastro Jendro Hayuningrat Pangruateng Diu. Saya rasa demikian. Terima kasih.